Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa ikhlasahuma wa dawamahuma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin yang hadir pada malam hari ini, beliau Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf, mertua saya, Al-Ustadz Kusyairi, Al-Ustadz Ali Sungkar, Al-Ustadz Dono, Al-Ustadz Hadi, dan segenap para sesepuh yang hadir. Yang kita hormati juga Sohibul Bait, Bapak Adi Wijanarko, beserta keluarga yang hadir, dan segenap para hadirin kaum muslimin, tamu undangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang datang di sini diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imamul Busiri itu pernah berkata, hasyahu ayyahrimar raji makarimahu aw yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami. Tidak mungkin, mustahil orang yang berharap kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihalangi oleh Rasulullah. Hasyahu ayyahrimar raji makarimahu. Mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi orang yang berharap kebaikannya. Au yarji'al jaru minhu ghairu muhtarami, atau orang yang meminta perlindungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dalam keadaan tidak terhormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya semua yang datang insyaallah dapat bagian. Dan pulang insya Allah dengan terhormat. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berlangsung selama kita hidup di dunia, dan berlanjut insya Allah di alam kubur kita, dan insya Allah berlanjut hingga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ini mohon maaf istirahatnya tidak jadi nih kita. Saya lihat banyak penonton yang kecewa. Masya Allah. Pokoknya orang yang hadir maulid itu macam-macam. Ada yang hadir maulid dengan keadaan khusyuk, ada juga yang kurang khusyuk, ada yang terlalu khusyuk. Nah, nih, yang golongan ketiga ini yang bahaya nih. Orang yang terlalu khusyuk itu biasanya sudah pindah alam, dari alam dunia ke alam tidur. Nah, tapi mudah-mudahan tadi yang tidur ada nggak? Ada yang tidur? Banyak atau sedikit yang tidur? Mudah-mudahan yang tidur sehat afiat. Amin. Berangkat haji. Amin. Karampandan. Hajinya ke Karampandan tapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini mari sedikit kita mengungkap apa yang harus kita ketahui dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bahas setiap dari bagian kehidupan Rasulullah, maka tidak ada waktu yang cukup untuk membahasnya. Semakin dibahas Rasulullah SAW, maka semakin terungkap banyak kebaikan dan keindahan dari diri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sebaik apapun seseorang menyifati sifat Rasulullah yang sangat mulia, itu tidak akan mampu memberikan semua sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuri wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi sehebat apapun seseorang menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan habis waktu, masih ada yang belum dibahas. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, malam hari ini sedikit kita akan membahas tentang lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwa ada seorang sahabat. Jadi kalau kita bilang sahabat, maksudnya apa? Maksudnya orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini istilahnya agak beda. Kalau kita mengatakan seorang sahabat itu adalah sahabat kita, artinya orang itu orang jauh atau orang dekat nih. Orang dekat. Tapi untuk definisi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mesti dekat. Ada sahabat itu yang berjumpa dengan Rasulullah sekali seumur hidupnya. Ada seorang sahabat itu yang pernah melihat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah melihatnya. Ada seorang sahabat itu yang dilihat oleh Rasulullah, tapi tidak melihat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat itu yang tidak melihat Rasulullah dan juga tidak dilihat oleh Rasulullah SAW. Misalnya dalam sebuah majelis, sebuah perkumpulan besar, dia hadir di situ, beriman kepada Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan iman, itu juga disebut sebagai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat ini adalah orang-orang yang mulia. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena bisa hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menerima keimanan, meninggal dalam keadaan iman. Semoga kita juga demikian. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita yang mana cerita ini menggambarkan kepada kita tentang kesempurnaan fisik paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini disampaikan oleh salah seorang sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Al-Imam Hasan bin Thabit ini, beliau adalah seorang penyair yang dikenal sebagai penyair mukhadram. Nopo? Wah, ini agak aneh namanya nih. Penyair nopo? Drum. Kan drum, Pak. Mukhadram, napa? Mukhadram. Nah, ini istilah nih. Jadi ada penyair mukhadram. Mukhadram ini ada dua istilahnya. Ada istilah ahli bahasa, ada istilah ahli hadis. Kalau istilah ahli bahasa artinya seseorang yang menjadi penyair di zaman jahiliyah sebelum Islam, kemudian menjadi penyair di zaman Islam. Itu namanya penyair mukhadram. Ada juga istilah mukhadram, orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman, tapi tidak pernah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bukan sahabat, dan namanya juga bukan tabi'in, namanya mukhadram. Jadi serba tanggung. Seperti siapa? Seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi yang bernama Ashama itu dulu beriman kepada Rasulullah SAW, tapi tidak pernah jumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, ini dalam istilah ahli hadis disebut dengan mukhadram. Nah, kita kembali ke istilah ahli bahasa. Dikatakan bahwa mukhadram itu adalah penyair yang hidup di zaman jahiliyah sebagai penyair, kemudian di zaman Islam sebagai penyair. Salah satu di antaranya adalah Hasan bin Thabit.
Jadi kalau kita lihat para hadirin, Hasan bin Thabit ini adalah sahabat. Kira-kira umurnya berapa itu saat beriman kepada Rasulullah SAW? Masih muda atau sudah tua kira-kira? Wah, ini khusyuk sekali ini. Kira-kira masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Karena beliau di masa jahiliyah itu sudah jadi penyair. Di masa Islam setelah 40 tahun Rasulullah SAW, beliau jadi penyair. Makanya beliau itu termasuk sahabat tua yang menjadi penyair Rasulullah SAW. Dan dari syair-syair yang beliau sampaikan itu tentang kesempurnaan fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi. Niki Pak Murjani kayaknya suaranya agak kencang, enak nih. Masya Allah. Niki keahlian baru Pak Murjani nih. Masya Allah. Matur suwun. Niki mantap. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi Hasan bin Thabit ini pernah menerangkan tentang keindahan para Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau termasuk sahabat yang sangat ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah sepuh. Rasulullah saat itu lebih muda daripada Hasan bin Thabit. Tapi ta'zimnya beliau mengalahkan orang-orang yang seumuran dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai satu ketika beliau itu pernah didatangi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan beliau ngumpul bersama para sahabat. Semua sahabat berdiri untuk Rasulullah, menyalami Rasulullah, dan semuanya ikut duduk bersama dengan Rasulullah. Kecuali ada satu orang yang tidak duduk, yaitu Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit tidak mau duduk. Disuruh duduk oleh Rasulullah. Ya Rasulullah duduk. Ya Hasan bin Thabit apa? Silahkan duduk. Hasan bin Thabit bilang, mana mungkin saya bisa duduk. Kemudian beliau menyampaikan sebuah bait-bait syair. Wuqufi lil azizi alayya fardun. Berdiri bagi orang yang mulia bagiku adalah wajib hukumnya. Wuqufi lil azizi alayya fardun. Berdiri untuk orang yang mulia adalah wajib hukumnya untukku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, dan meninggalkan sesuatu yang wajib itu tidak benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun. Aku heran dengan orang yang memiliki akal, orang yang memiliki hati. Yara hadzal jamala fala yaqumu. Melihat keindahan ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tidak berdiri untuk Rasulullah. Jadi ta'zimnya Hasan bin Thabit ini tidak dipertanyakan lagi. Orang yang sangat ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebahagian ulama kita menjadikan ini dalil untuk mahalul qiyam. Kenapa kita itu mahalul qiyam? Salah satunya untuk ta'zim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tasyabbuhan bil Imam Hasan bin Thabit, mengikuti Hasan bin Thabit yang berdiri untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita yakin dalam keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa pembacaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kalau dibaca dengan adab yang sudah ditentukan oleh para ulama, maka rohaniya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir. Makanya kita berdiri untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi bahwa beliau mengarang maulid ini dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahbu inda qiraati. Tanpa ragu, kata beliau, bahwa ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadir saat dibaca maulid ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, Hasan bin Thabit, beliau itu menggambarkan bagaimana keindahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dua bait syair. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini tamu luar biasa nih, Mas Doni dari Yogyakarta. Insya Allah tambah barokah. Amin. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Hasan bin Thabit
itu pernah menerangkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keadaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Keindahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah dipandang oleh mata. Makanya para sahabat itu selalu mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling indah. Tidak pernah ada orang seperti Rasulullah sebelumnya, dan tidak akan pernah ada orang yang sama dengan Rasulullah SAW setelahnya. Para sahabat itu tidak berbeda pendapat apakah Rasulullah SAW ini tampan atau kurang tampan. Halo? Oh, tampan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada para sahabat berbeda pendapat. Semuanya mengatakan Rasulullah apa? Tampan. Sepakat. Tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita, ketika kita ditanya atau kita itu bertanya kepada orang, ini saya ini tampan atau tidak nih? Enggak, bukan. Jenengan misalnya ditanya itu, kita nanya orang, saya tampan enggak kira-kira nih? Mungkin menurut istri kita tampan. Kalau menurut istri orang kurang tampan. Seperti itulah. Relatif kalau kita itu, ketampanan kita, keindahan wajah kita ini relatif. Tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang pada saat itu sepakat bahwa beliau adalah orang yang paling indah, yang paling tampan wajahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wajah Rasulullah itu dikatakan tidak pernah dipandang oleh mata. Kalau wajah kita, hadirin yang dirahmati Allah, pernah pasti setiap dari kita itu ketemu dengan orang, mungkin orang itu belum pernah kita ketemu dengan dirinya. Tapi pas pertama kita ketemu dengan dia langsung bilang begini, kayaknya kamu pernah saya lihat. Jenengan pernah gak kayak gitu? Sering ya? Sering. Pernah kayaknya saya ketemu jenengan, pernah di mana? Amerika. Padahal kita tidak pernah pergi Amerika misalnya gitu. Tapi ada orang seperti itu yang mengatakan bahwa pernah ketemu dengan kita. Kenapa seperti itu? Karena muka kita ini muka pasaran. Iya, mukanya kita ini mirip. Saya ini pernah ketemu dengan orang, mungkin sudah 3-4 orang. Pernah lihat jenengan saya ini. Tak bilang di mana? Di videonya Haddad Alwi. Wah, yang ikut nyanyi. Mirip katanya. Yang anak-anak dulu itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah keadaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam tara qattu aini. Wajah Rasulullah, ketampanan Rasulullah tidak pernah dipandang oleh mata. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u. Kemudian keindahan Rasulullah SAW hingga beliau tidak pernah dilahirkan kecuali oleh satu wanita yang mulia, yaitu Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang mulia, yang mana melahirkan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi berkata, "Fakana mustaqarruhu fil aslabil fakhirah." Tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di tulang-tulang sulbi yang membanggakan. Bapak-bapaknya, leluhurnya Rasulullah sampai Nabi Adam adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal arhami syarifati tahirah, dan rahim-rahim yang membawa nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rahim-rahim yang suci. Maka tidak pantas seseorang mengatakan bahwa ayah dan ibu Rasulullah SAW ini orang kafir. Tidak pantas orang mengatakan bahwa ayah Rasulullah itu kafir, ibu Rasulullah itu kafir. Tidak pantas. Karena apa? Karena yang dibawa adalah sesuatu yang suci. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang sahabat ahli sejarah mencatat semua ibu Rasulullah SAW, leluhur Rasulullah dari jalur ibu, tercatat ada 500 leluhur Rasulullah SAW sampai Siti Hawa.
Dan ternyata dari ke-500 leluhur Rasulullah dari jalur ibu itu, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan perzinahan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Suci semuanya, suci, dalam keadaan suci. Makanya dikatakan bahwa tidak ada manusia yang melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali itu adalah orang yang suci. Siti Aminah, wanita yang mengandung Rasulullah, yang mana pada saat kandungan, pada saat Rasulullah berada di dalam kandungan, beliau itu tidak pernah membuat ibunya menderita, tidak pernah membuat ibunya sakit, tidak pernah membuat bahkan ibunya mengidam. Sangat beda dengan keadaan sekarang ini. Siapa dari istri-istri kita yang bisa tidur tengkurap saat hamil? Enggak. Siapa yang dari istri-istri kita itu selama masa kehamilan tidak pernah sakit, tidak pernah tidak begadang? Pasti semuanya pernah begadang, pernah sakit, pernah merasakan berat. Tapi untuk Siti Aminah yang mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak merasakan itu. La tashku minhu alaman wala ilala. Siti Aminah tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan beban selama mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti tidak ada bayinya. Jadi sebelum hamil dengan setelah hamil itu sama. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari beliau masih dalam perut itu tidak buat orang tuanya menderita, tidak pernah membebankan orang tuanya. Saat dilahirkan juga demikian, saat balita juga demikian. Bahkan orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat beliau balita, makanan yang dimakan oleh orang-orang bersama dengan Rasulullah menjadi makanan yang barokah. Alhamdulillah. Pamannya beliau Abu Talib itu katanya kalau makan bersama dengan anak-anaknya, kalau tidak ada Rasulullah SAW, makanannya kurang dan mereka tidak kenyang. Tapi kalau ada Rasulullah SAW dengan porsi makanan yang sama, makanannya itu mengenyangkan bahkan turah-turah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Barokah Rasulullah, tidak membebankan orang, tidak membebankan orang tuanya, tidak membebankan orang. Beliau sudah mandiri sejak masih kanak-kanak, sudah mengembala kambing, sudah berdagang pada saat remaja. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak sedikit berbeda dengan kita hadirin. Kalau kita dari perut sudah buat beban untuk orang tua. Orang tua kita berat menanggung kita, termasuk juga menanggung biaya sudah menanggung biaya, mungkin ada yang sampai hutang orang tua kita. Untuk apa? Untuk mengurusi kita dari hamil sampai dilahirkan, kemudian sampai zaman kanak-kanak. Mungkin kita itu membebankan orang tua kita sampai beliau itu berhutang. Itu kalau keadaan kita. Tapi kalau saat sudah besar, anak-anaknya itu biasanya bilang, "Bu, alhamdulillah jenengan tidak perlu hutang lagi. Saya sudah tahu bagaimana caranya berhutang." Nah, gitu. Ini ya tetap beban juga nih, Bu. Ini perbedaannya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan di dalam bait yang selanjutnya, wa ajmalu min kalam tarakatu aini wa ahsanu min kalam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersih dari aib, bersih dari kekurangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi tidak ada kekurangan di dalam wajah Rasulullah, di dalam fisik Rasulullah. Semuanya serba ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, tidak terlalu putih sampai pucat dan tidak terlalu gelap kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah abyadul launi musyarraban bihumrah. Putih kulit Rasulullah
yang mana putihnya ini kemerah-merahan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Niki kalau kita lihat orang putih kemerah-merahan, niki orangnya biasa atau ganteng nih? Ganteng atau biasa orangnya? Ganteng. Kalau yang ngomong ini hitam kebiru-biruan. Agak beda nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah ketampanan Rasulullah SAW. Dikatakan karena Rasulullah SAW ajmalaman min ba'id. Rasulullah itu adalah orang yang indah ketika dipandang dari jauh. Semakin dekat Rasulullah maka semakin tampak keindahan Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ada yang memandang wajah Rasulullah kemudian memandang rembulan, dipandang lagi wajah Rasulullah, dipandang lagi rembulan, sampai dia mendapatkan satu kesimpulan bahwa wajah Rasulullah SAW itu lebih indah daripada rembulan pada saat purnama. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian ditutup khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan dirimu wahai Rasulullah diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendakmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang tidak bisa digambarkan. Basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada puncak dari keindahan, sudah tidak bisa digambarkan. Maka mudah-mudahan kita yang mungkin belum layak, belum pantas untuk memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan dipantaskan oleh Allah, mudah-mudahan dijadikan layak oleh Allah untuk memandang Rasulullah, untuk dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan rahmat dan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, insya Allah itu bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Karena pandangannya Rasulullah adalah pandangannya Allah, pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, maka hamba itu akan diharamkan dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di majelis maulid seperti ini mudah-mudahan bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedekatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini yang mungkin sudah istiqomah di dalam kebaikan tapi masih istiqomah di dalam kemaksiatan, kita bermohon kepada Allah agar Allah segera mengangkat kita dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Dari malas insya Allah jadi rajin ibadah. Dari rajin ibadah insya Allah semakin banyak ibadah yang kita lakukan semakin istiqomah. Dan mudah-mudahan siapapun dari kita yang datang dalam keadaan sulit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mudah lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bi barakatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua dari kita yang hadir di sini bi barakatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari kiamat mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada dari kita yang meninggal dalam keadaan beriman tapi masih melakukan dosa besar, mudah-mudahan tetap diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Syafaat untuk para pendosa besar, syafaat li ahli kabair min ummati. Dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah, tidak merasakan hisab dan tidak merasakan azab, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, Allahumma ighfir mautana wa mautal muslimin, Allahumma
Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu wa yuhibbu nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa dawamahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun sangat sedaya rawuh. Nyuwun pangapunten kalau misalnya ada kata yang salah yang menyakiti hati, insya Allah ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan oleh Allah untuk menuju kebaikan. Amin ya rabbal alamin.